Untuk mencetak generasi bangsa yang berkualitas, dibutuhkan pendidikan yang berkualitas pula. Hal inilah yang menjadi perhatian Nelly Masril, Kepala Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Demi meningkatkan mutu pendidikan anak-anak di desanya, sejak 3 tahun lalu, ia mendirikan sekolah untuk PAUD dan SD swasta Bunda Nelly. Sekolah ini dibangun dengan konsep sekolah murah agar dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Meskipun murah, namun sekolah swasta Bunda Nelly ini tetap mengedepankan kualitas pengajar dan fasilitas yang baik. Di masa pandemi, sekolah ini juga menerapkan sistem belajar daring dan home visit atau kunjungan ke rumah siswa, serta belajar di sekolah selama 1 minggu sekali, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tidak ketinggalan, ekstrakurikuler di sekolah ini juga berjalan dengan baik, seperti kegiatan pencaksilat ini, pemirsa. Meski saat ini sekolah Bunda Nelly baru berdiri khusus PAUD dan sekolah dasar sampai kelas 3 saja, namun diharapkan sekolah ini dapat berkembang sesuai dengan minat masyarakat sekitar untuk menimba ilmu di sekolah ini. Pemirsa, pendidikan adalah hal penting bagi anak-anak sebagai penerus bangsa. Namun pada kenyataannya belum semua anak mendapatkan pendidikan yang layak, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini membuat narasumber inspiratif saya yang satu ini tergerak untuk membuat sekolah murah bahkan gratis bagi anak-anak yang kurang mampu. Langsung saja kita sapa bersama ya pemirsa, ada Ibu Nelly Masril. Assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Nelly, ngomong-ngomong sebelum lanjut ngobrol lebih jauh, ini seorang arsitek. Ya benar. Jurusannya arsitek, seorang insinyur begitu ya. Tetapi kenapa lebih tertarik di dunia pendidikan Bu Nelly? Ya pendidikan itu kan tidak tergantung kepada profesi apapun, pasti bisa jadi pendidik ya kan. Dari profesi manapun saya rasa pasti ada jiwa mendidik atau membimbing itu, apalagi untuk kita seorang perempuan. Udah pasti ada jiwa mendidik dan membimbing, paling kecil cukupnya tentu rumah tangga kita dan anak-anak kita. Baik, jadi Bu Nelly ini sehari-hari disibukkan sebagai pekerjaan sebagai kepala desa loh pemirsa. Dan juga pemilik PAUD dan juga SD, ya, sekolah Bunda Nelly. Nah ini arsiteknya gimana jadinya? Ilmu arsiteknya nggak hilang kan? Nggak khawatir Bu Nelly? Arsitek itu kan pada dasarnya mendesain ya. Mendesain itu kan nggak harus bangunan atau gedung. Kita juga bisa mendesain rencana-rencana ya kan. Jadi nggak hilang juga sih, bermanfaat juga. Oke, minimal ada yang diaplikasikan di sekolahnya. Iya. Baik Bu Nelly, di masa pandemi seperti sekarang ini, apa kegiatan belajar mengajar ataupun KBM di sekolah yang Ibu Nelly dirikan ini tetap berjalan secara daring atau pembelajaran jarak jauh atau bagaimana? Ya, selama pandemi ini kita tetap menggunakan sistem pembelajaran dengan menggunakan sistem daring. Tetapi buat anak-anak didik kita yang tidak memiliki gadget, itu kita menggunakan sistem pembelajaran home visit. Jadi para guru mendatangi murid-murid ke rumahnya masing-masing. Oh, berarti ada juga yang saya garis bawahi tidak memiliki gawai. Ada. Berarti ini solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah untuk membantu anak-anak yang tidak memiliki gadget itu. Baik, berarti tenaga pengajarnya mendatangi rumah masing-masing. Iya, benar. Jauh tidak Bu dari sekolah? Ya mungkin ya sekitar 1 kilometer lah terjauhnya gitu dari sekolah kita. Oh, waduh, luar biasa ya. Apapun ditempuh. Berarti pandemi tidak menghalangi. Tidak menghalangi, jadi tetap melakukan tugas mulia yaitu mendidik anak bangsa. Baik, mendirikan PAUD dan sekolah dasar swasta Bunda Nelly. Bagaimana konsep sekolah yang Ibu bangun ini? Mulai dari sekolah murah dan juga gratis bagi yang tidak mampu. Jadi sebenarnya konsep yang kami gunakan itu adalah seperti yang tadi Mbak sampaikan, kita konsepnya murah dan gratis untuk para orang tua yang tidak mampu, tapi
tetap memiliki fasilitas bangunan sekolah yang bagus, dan yang terpenting lagi tentunya tetap mengutamakan fasilitas pendidikannya berkualitas gitu ya. Jadi anak-anak di sana meskipun berasal dari keluarga yang kurang mampu, kita tetap memberikan sekolahnya yang representatif, sekolahnya juga bagus, mutunya juga bagus gitu. Jadi sekolah bagus itu saya harap jangan hanya milik orang-orang yang mampu saja gitu. Ya, yang SPP-nya mahal. Gitu. Yang SPP-nya mahal. Ngomong-ngomong SPP di PAUD dan juga SD Bunda Neli ini berapa, Bu Neli? Kalau untuk SD-nya 25.000. Oh, setiap bulannya? Iya dong. Murah sekali. Itu PAUD? Itu SD. Oh, kalau itu PAUD-nya 50.000. Dan gratis bagi yang tidak mampu? Ya, dan gratis bagi yang tidak mampu. Kira-kira berapa persen, Bu, yang Ibu gratiskan dari total siswa? Mungkin ada 5-10%. Oke. Baik, itu nggak kesulitan dari pihak Ibu untuk menutupi beban biaya itu, Bu Neli? Insya Allah semuanya masih lancar-lancar saja. Baik, untuk saat ini ada berapa murid yang terdaftar dan sedang mengenyam pendidikan di PAUD dan juga SD, Bunda Neli? Di PAUD ada 2 lokal, itu sekitar 48 murid. Wah, kemudian di SD kita memang baru sampai kelas 3 ya, jadi ada 6 lokal, kelas 1 2 lokal, kelas 2-nya 2 lokal, kelas 3-nya 2 lokal. Wah. Jadi kita masih tahun ketiga ini, tahun ketiga. Jadi baru sampai kelas 3 SD. Ya, tapi dengan bangunan yang baik, fasilitasnya juga lengkap gitu ya. Ini cukup lumayan banyak berarti ya, Bu Neli ya. Bagaimana caranya membagi waktu dengan menjadi seorang kepala desa yang begitu banyak permasalahan di desa ya, Bu ya, dengan ngurusin sekolah? Alhamdulillah saya punya tim yang cukup baik ya. Kepala sekolah dan dewan gurunya juga cukup semangat gitu ya. Mereka melaksanakan tugas mereka secara profesional gitu. Jadi saya sih nggak terlalu mengganggu pekerjaan saya yang lain karena itu sudah bisa mereka kerjakan sendiri gitu. Baik. Bagaimana dengan respon warga desa Mulyorejo ini di Kabupaten Deli Serdang ya, Bu ya, desa yang Ibu pimpin setelah berdirinya PAUD dan juga SD Bunda Neli? Alhamdulillah ya, respon dan antusias masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah kita cukup baik. Tapi karena kita juga masih memiliki keterbatasan lokal ya Mbak ya, jadi setiap tahun kita hanya membatasi penerimaan muridnya itu hanya 2 lokal untuk PAUD, 2 lokal untuk kelas 1 SD. Karena kita memang benar-benar ikut standar Dinas Pendidikan. Jadi setiap lokal itu hanya diisi oleh 28 murid dengan luas ruangan 7x8 meter. Jadi anak-anak benar-benar memang nyaman belajar. Jadi memang masih kita batasi sampai di situ. Nanti mudah-mudahan yang akan datang lokalnya bisa nambah, kita bisa nambah penerimaan muridnya. Amin, ditambah tingkatannya. Amin, mana tahu ya kan. Bu Neli, kita lanjut lagi nanti di segmen berikutnya. Baik pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita saksikan dulu yuk tayangan berikut ini. Tidak hanya memperhatikan pendidikan, Neli juga peduli dengan kesejahteraan warganya. Ia memberdayakan ibu-ibu di desa Mulyorejo ini untuk membuat batik celup atau yang biasa dikenal dengan teknik pewarnaan kain shibori. Teknik pewarnaan kain ini dipelajari langsung oleh ibu-ibu desa Mulyorejo di kota Yogyakarta. Bahan untuk membuatnya pun langsung dikirim dari Yogyakarta untuk mempertahankan kualitas hasil produknya. Cara membuatnya terbilang cukup mudah. Pertama, kain katun berwarna putih polos ini dilipat dan diikat dengan teknik khusus. Lalu setiap bagiannya dicelup ke dalam pewarna kain. Variasi warnanya pun tergantung dari kreativitas pembuatnya. Lalu, kain yang sudah dicelup dibiarkan hingga mengering sekitar 10-15 menit. Setelah kering, ikatan kain dibuka dan tampaklah motif warna kain yang cantik.
Dari hasil membuat batik celup ini, perekonomian ibu-ibu di Desa Mulyorejo dapat sedikit terbantu. Untuk satu potong kain batik celup ini dihargai sekitar 100 hingga 150 ribu rupiah. Selain pemberdayaan ibu-ibu, Nelly juga membuat bank sampah untuk warga desanya. Bank sampah ini beroperasi setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 12 siang. Bank sampah ini menerima segala jenis sampah daur ulang kering dari warga untuk dijual kembali ke pengepul. Tidak hanya membuat lingkungan menjadi lebih bersih, warga yang menabung sampah di sini juga ikut merasakan manfaatnya. Setiap bulan, saldo dari hasil sampah yang bisa dicairkan sering dimanfaatkan oleh warga untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Tidak heran bila setiap hari bank sampah Desa Mulyorejo ini ramai dengan nasabah yang ingin menyetorkan hasil sampahnya. Selain mendirikan sekolah murah, ternyata Bu Nelly ini juga seorang kepala desa, yaitu Desa Mulyorejo ini juga membina ibu-ibu rumah tangga di desanya loh pemirsa, untuk membuat kerajinan batik celup. Dan produknya ini barang buktinya. Ini yang Ibu pakai ya? Iya. Ini batik celupnya? Iya. Berarti sudah jadi atau hanya bahan kain yang kami produksi Bu? masih barang kain ya. Oke. Bakal baju Bakal gitu baju. ya? Nah seperti ini, cantik sekali ya. Terima kasih. Mungkin boleh dikasih ke saya Bu yang sudah jadi. Oh boleh. Bagaimana ceritanya kok kepikiran juga untuk membina ibu-ibu di Desa Mulyorejo itu? Apakah memang mereka punya potensi keterampilan untuk membatik apa gimana? Sebagai kepala desa tentunya saya bertanggung jawab ya untuk membina dan memberdayakan masyarakat saya, terutama kaum ibunya ya ibu-ibu. Nah, jadi saya pernah baca di satu media massa tentang sekelompok ibu-ibu PKK yang berhasil mengembangkan batik celup seperti ini di desa mereka. Jadi Itu di Sumatera Utara atau di Jogja. Oh. Jadi terinspirasi oleh keberhasilan mereka, saya mencoba mengembangkan batik celup ini di desa saya. Itulah dengan mengajak ibu-ibu PKK saya juga gitu. Berarti ide awalnya gara-gara melihat ya mencontoh kemudian ibu-ibu PKK juga ya. Oke, itu pakai duit sendiri berarti. Iya dong. Bagaimana sih Ibu caranya pendekatan kepada kaum perempuan di sana? Kalau Ibu melihat mereka itu seperti apa kehidupannya? Apakah juga berasal dari perekonomian yang menengah ke bawah hingga Ibu, ayo kita sama-sama memberdayakan ini batik celup ini. Iya, karena kan kebanyakan juga ya dari ibu-ibu kita dari kelompok terutama nih yang ekonomi menengah ke bawah, sepertinya saya lihat mempunyai banyak waktu luang ya. Jadi kan daripada waktunya terbuang sia-sia, percuma, saya coba untuk kumpulkan, kemudian itu tadilah melakukan pelatihan-pelatihan yang bisa menambah keterampilan mereka. Nah, pada saat pertama membuat kelompok ini, mengerjakan sepotong kain, kemudian di motif batik itu ngundang yang dari Jogja atau bagaimana Bu? Atau kami yang datang ke Jogja. Oh, berarti studi banding. Iya, kami mengadakan pelatihan kepada salah satu pengrajin batik celup di Jogja. Oh, ya berarti berkunjung ke sana. Iya, kami datang ke sana. Dan ternyata cocok juga di sini dan ternyata yang ibu-ibu yang saya bawa itu memang cukup berbakat, jadi bisa cepat nerima ya kan, kemudian bisa dilakukan terus kegiatannya sampai pulang dari sana langsung kita coba di sini dan kami coba udah tawarkan ya, alhamdulillah batik kami ini sudah digunakan oleh ibu-ibu PKK dari Kabupaten Deli Serdang ya. Ya, dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu Bupati kami dan Ibu Wakil Bupati yang sudah berkenan menggunakan batik kami ini
untuk seragam PKK Kabupaten Deli Serdang. Wah, luar biasa ini. Nah, apa rencana Ibu ke depan untuk pemasaran mungkin yang lebih menggaung lagi gitu, atau barangkali membuat produk turunan? Iya, kami sedang mencoba, nanti mungkin ya kalau situasi sudah agak membaik ya, kita akan coba membuat turunan-turunannya. Selain membuat baju, mungkin kita akan kembangkan juga apakah membuat taplak meja ataukah sarung bantal kursi dan lain sebagainya. Itu memang sudah dalam rencana kami dari awal gitu. Ya, dan mungkin itu juga harganya pasti lebih terjangkau, Lebih ya Bu? terjangkau, iya. Dan lebih dibutuhkan Iya, pasar. iya, gitu. pasarnya tentu lebih luas lagi Ya, kan. ya, baik, jangan lupakan saya kalau gitu ya Bu. Mau belajar untuk mau membatik juga dari Ibu. Jadi nggak perlu ke Jogja, cukup Nggak ke perlu desa ya. Mulyorejo. Sekarang nggak perlu ke Jogja lagi, cukup ke Mulyorejo. Baik, Ibu ditahan dulu, kita masih Oke. punya segmen terakhir. Pemirsa, apa pendapat masyarakat tentang sekolah murah dan juga pembinaan kerajinan batik celup ini? Berikut liputannya untuk Anda. Tanggapan saya terhadap kepemimpinan daripada Ibu Yayasan kami, yaitu Ibu Nelly, itu sangat-sangat luar biasa, di mana walaupun sekolah ini uang komitenya murah, hanya 25.000, tapi tapi Ibu Nelly berusaha untuk menampilkan kualitas yang terbaik. Artinya dari segi bangunan, dari segi fasilitas, kemudian pengajaran dan lain sebagainya, itu cukup berusaha lah Ibu untuk menampilkan yang terbaik. Oh, banyak lah Bu, ya kita bisa menghasilkan, menambah untuk ekonomi di rumah, untuk jajan-jajan itu kan, alhamdulillah, dan banyak manfaatnya Bu. Kami dapat ilmu setelah di sini kan, kami bisa bersama-sama dengan ibu-ibu. Kalau harapan kami kalau bisa ini tetap berjalan terus Bu, supaya bisa benar-benar ini bermanfaat untuk orang banyak dan bermanfaat juga bagi kami yang di sini. Kalau bicara manfaat daripada masyarakat desa, saya nggak berani mengutarakan, tapi pasti saya bisa lihat gimana selama Nelly Masril menjadi kepala desa, manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat. Harapan ke depan, kami semua dalam keadaan sehat, masyarakat juga di Desa Mulyorejo dalam keadaan sehat, dan pembangunan terus dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas. Semoga ini menjadi amal ibadah buat kami dan keluarga. Nah, pemirsa, selain membangun sekolah murah tadi sudah, kemudian membina ibu-ibu di desanya, juga memberdayakan kaum perempuan di sana dalam membuat kerajinan batik celup, sudah. Nah, nggak tinggal diam lagi nih pemirsa, Ibu Nelly juga membuat bank sampah di desanya. Nah, ini sejalan sekali dengan misinya pelestarian lingkungannya DAI-TV juga loh Bu. Oh iya. Ngomong-ngomong, kenapa bisa terpikir juga untuk membuat bank sampah? Kalau bank sampah itu di bawah pembinaan pemerintahan Desa Mulyorejo ya, namanya Bank Sampah Sejahtera ya, milik Desa Mulyorejo. Dengan bank sampah ini tentunya kami berharap bisa menanggulangi masalah sampah yang ada di desa kami. Bank sampah ini juga kami harapkan dapat meningkatkan kesadaran kepada warga kami agar tidak membuang sampah sembarangan. Kami juga berharap dapat mengedukasi masyarakat bahwa sampah juga memiliki nilai ekonomi. Ibu mohon maaf kalau permasalahan sampah di desa Ibu seperti apa? Apakah cukup rumit atau bagaimana? Ya, masih ada sekelompok orang ya masih membuang sampah sembarangan. Jadi itulah yang ingin kami atasi sebenarnya ya, agar mereka jangan lagi membuang sampah di sembarangan. Jadi bawa sampahnya ke bank sampah, itu yang ingin kami tingkatkan kesadaran masyarakatnya. Ini sampah yang bagaimana Bu Nelly? Kan nggak semua ya? Iya, enggak, kami masih konsentrasi ke sampah yang kering ya. Oh. Jadi yang membusuk itu memang belum kami diterima di bank sampah kita gitu. Tapi kita juga di desa punya pengangkutan sampah gitu ya. Jadi yang membusuk itu bisa diangkut oleh
apa itu namanya, armada sampah desa. Kita juga punya armada sampah desa gitu. Oke, mungkin ke depan ada program lagi untuk limbah rumah tangga bisa dijadikan kompos. Iya, ya, Bu, ya. Ini iya. untuk sementara Iya, masih. sementara belum ada tenaga ahlinya. Apa rencana Bu Nelly ke depan nih? Apakah ada menambah program yang juga bertujuan untuk membangun dan memajukan Desa Mulyorejo? Ada sih Mbak, mudah-mudahan bisa terwujud ya. Saya kepengen buat wisata kuliner di desa kami ya, Oke. supaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tadi gitu. Kenapa wisata kuliner? Karena untuk saat ini sudah begitu banyak penjual pedagang makanan tuh ya. Sudah sebenarnya cikal bakalnya sudah ada ya. Ada nama satu jalan di desa kami itu namanya Jalan Pembangunan. Itu kalau malam itu sepanjang jalan itu pedagang makanan gitu ya. Sampai kadang-kadang menimbulkan macet di situ. Cuma barangkali tinggal penataannya saja bagaimana caranya supaya tertata dengan rapi dan yang datang makan ke situ atau datang ke situ bukan cuma hanya masyarakat Mulyorejo tapi mungkin dari luar juga bisa datang ke situ. Apa harapan Bu Nelly ke depan untuk desa yang Ibu pimpin saat ini? Saya tentunya berkeinginan untuk menjadikan Desa Mulyorejo itu desa yang maju ya. Tidak hanya secara fisik tetapi juga masyarakatnya maju. Saya juga ingin menjadikan Desa Mulyorejo itu sebagai tempat hunian yang aman dan nyaman ya, dengan masyarakatnya yang sejahtera. Dan juga berdaya kreatif lagi ya. Iya. Silakan Bu Nelly dipromosikan media sosialnya, mungkin pemirsa di rumah ingin membeli atau ingin ya intip-intip lah. Iya. Ada media sosialnya, silakan Ibu. Ada ya. Jadi pemirsa kunjungi kami kalau di Facebook di Pemdes Mulyorejo, follow up juga kami di IG kami Ika Sibori. Oke, Bu Nelly terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sama-sama. untuk Selasar Budi. Salam untuk ibu-ibu yang ada di kelompok Desa Mulyorejo ya. Batik Celup Mulyorejo. Mudah-mudahan cita-citanya untuk memajukan desa Amin. tercapai. Amin. Pemirsa, menjadi insan yang bermanfaat untuk banyak orang. Itulah inti yang dapat saya petik dari perbincangan dengan narasumber saya hari ini. Dari kisah Bu Nelly yang berjuang untuk membangun desanya ini, semoga Anda, kita semua dapat terinspirasi untuk berbuat sesuatu di lingkungan sekitar pula. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Pemirsa, jaga kesehatan Anda dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit, jangan lupa saksikan Selasar Budi selanjutnya. Sampai jumpa.